sangat tidak masuk akal ada seseorang yang pertama maju jadi wali kota dan menang jadi wali kota, dan maju lagi jadi wali kota, menang lagi jadi wali kota di Solo. Kemudian ke Jakarta, maju lagi menjadi calon gubernur dan menang jadi gubernur, dan kemudian menjadi presiden dan menang jadi presiden 2 kali. Dan di sepanjang proses itu dia harus setiap kali mengajukan ijazahnya. Dan tidak pernah ada yang mengatakan itu palsu. Jadi kalau ini adalah kebohongan, dengan logika sederhana aja, ini artinya melibatkan banyak pihak ya. Kan UGM-nya juga harusnya sudah tahu bahwa dia itu bukan lulusan kita. Kenapa dia ngaku-ngaku sebagai lulusan Fakultas Kehutanan? Masa sebanyak orang itu bisa diatur gitu? UGM selama 20 tahun terakhir, ini penipu semua nih. Kemarin itu dengan cepat berusaha memegang, yang sebetulnya nggak boleh, saya ulang ya. Sebetulnya nggak boleh, cuman dia sempat megang. Pas kepegang, iya ya, asli ini. Bayangkan, orang sudah menunjukkan. Kan mereka nuntut tunjukkan. Tunjukkan udah, nih tunjukkan. Terus ilusi. Salah terus. Lah, fakta bahwa ijazah Pak Jokowi itu ternyata asli, secara komersial kurang menguntungkan. Lebih seru kalau orang tuh masih juga ragu-ragu nih, asli atau palsu. Nah karena itulah Anda menangkap kesan, atau saya juga menangkap kesan, kok nggak rame ya? Pemirsa, kembali lagi bersama saya Teddy Gusnaidi dalam acara OTT On The Table. Kali ini kami kembali mengundang ya Bang Ade Armando. Ya, beliau adalah politisi dari PSI. Tentu tidak perlu saya perkenalkan banyak lagi karena sudah ketiga kali ya. Ketiga kali ke sini, dan kalau bicara Bang Ade Armando sudah tidak perlu saya profile lagi, karena kalau bicara Ade Armando ya sudah ketahuan posisinya sebagai anggota partai PSI, dan kedua beliau adalah orang yang selalu menggunakan logikanya dalam berpendapat ya, sehingga belakangan ini agak sulit kita melihat Bang Ade di TV, karena yang diperlukan oleh TV mungkin ya adalah narasumber yang pakai otot bukan pakai otak. Nah, makanya akhirnya orang-orang yang punya otak yang akhirnya kita hadirkan di sini. Terima kasih Bang Ade. Itu pujian tuh. Iya, Bang Ade, tapi bukan cuma pujian, tapi itu kenyataan, Bang. Fakta. Oke. Bang, ya. akhirnya ijazah asli Pak Jokowi diperlihatkan. Ya. Penyidik akhirnya tunjukkan ijazah asli Pak Jokowi dalam gelar perkara. Di mana dalam gelar perkara itu pihak Roy Suryo dan kawan-kawan akhirnya setelah berbulan-bulan teriak-teriak bahwa mana ijazahnya, akhirnya diperlihatkan. Setelah diperlihatkan, kita berharap ada efek tertentu nih. Ya. Tapi sepemandangan saya nih Bang, ini kok adem-adem aja. Ya. Jadi menurut Abang gimana nih? Menurut Abang lah secara luas, pasca setelah diperlihatkan ijazah Pak Jokowi. Menurut Bang Ade gimana? Jadi gini, kita mau tidak mau harus mengakui di Indonesia ini salah satu persoalan adalah bahwa kita sekarang ini tidak hidup dengan fakta ya. Anda pernah dengar lah istilah post-truth, pasca kebenaran. Ini adalah sebuah konsep yang diperkenalkan terutama di Amerika Serikat sejak tahun 2016. Saya lupa persisnya siapa orang yang pertama kali mengucapkan itu. Tapi dia ketika itu merasa sangat galau nih dengan apa yang terjadi di Amerika Serikat, terutama ketika Donald Trump muncul untuk berusaha menghajar lawan-lawan politiknya ya. Artinya apa? Yang dikatakan dengan post-truth itu sekarang adalah orang sudah tidak peduli lagi dengan fakta. Orang tidak lagi berpolitik dengan melandaskan diri pada fakta-fakta yang terbukti, fakta-fakta empiris. Yang digunakan sebagai bahan pembicaraan atau landasan dari bahan pembicaraan adalah emosi, kebohongan, propaganda, insinuasi, ya, spin, hoax, dan seterusnya. Dan orang kemudian berdebatnya di sana. Dan orang percaya pada kebohongan. Dan kebohongan itu diulang-ulang terus tanpa orang yang mengulang-ulang
kebohongan tersebut itu dipersalahkan. Orang seperti Trump itu ya kurang pembohong apalagi dia ya, dan dia menjadi presiden ya 2 kali. Nah, dalam hal ini kita kembali ke Indonesia. Di Indonesia dibangun sebuah narasi besar yang mengatakan bahwa Jokowi ini pembohong. Jokowi pembohong dengan salah satu bukti yang diharapkan oleh para penuduh itu sebagai bukti kebohongan besar dia adalah, bayangkan dia itu menggunakan ijazah palsu. Kita semua, atau paling tidak saya, kan tadi Anda menyebut saya PSI, tapi juga salah satu yang terpenting harus disebut adalah saya itu pendukung Jokowi tulen dari dulu. Ya. Kita sudah berulang kali mengatakan bahwa it doesn't make sense. Sangat tidak masuk akal ada seseorang yang pertama maju jadi wali kota dan menang jadi wali kota, dan maju lagi jadi wali kota, menang lagi jadi wali kota di Solo. Kemudian ke Jakarta, maju lagi menjadi calon gubernur dan menang jadi gubernur, dan kemudian menjadi presiden dan menang jadi presiden 2 kali. Dan di sepanjang proses itu dia harus setiap kali mengajukan ijazahnya. Dan tidak pernah ada yang mengatakan itu palsu. Jadi kalau ini adalah kebohongan, dengan logika sederhana aja, ini artinya melibatkan banyak pihak ya. Ada KPU dan Bawaslu di Solo, KPU dan Bawaslu di Jakarta, KPU dan Bawaslu nasional. Semua ini harus bohong, harus mendukung kebohongan. Dan jangan lupa, ini pasti didukung juga oleh PDIP. Ya dong, dari Solonya dari aja, dari Jakarta udah PDIP kan. Artinya PDIP ikut berbohong gitu. Pasti ikut berbohong. Ya, kemudian belakangan ini didukung oleh koalisi partai. Partai-partai lain pun rupanya sedemikian sembrono sehingga membiarkan seorang yang tidak punya ijazah bisa maju jadi gubernur, bisa maju jadi presiden. It doesn't make sense at all. Nah, semua penjelasan itu kemudian ditambah lagi dengan penjelasan dari orang-orang dari UGM misalnya menyatakan dia lulusan kita. Polisi bilang udah terbukti dia itu adalah orang yang memang lulus dari UGM. Teman-temannya ngomong, teman-temannya memberi kesaksian. And yet yang namanya narasi bahwa ijazah itu palsu terus menggema kan? Terus menggema. Bahkan kemudian muncullah trio Roy, Tifa dan Rismond yang mengatakan kami sudah melakukan penelitian, kami menuangkan dalam sebuah buku ilmiah mereka bilang, yang sampai sekarang saya berusaha cari belinya di mana sih, belum dapat. Anda belum punya juga kan? Belum. Saya kepengen sekali terus terang di penonton, kalau ada yang punya atau ada yang tahu cara bagaimana memperolehnya, saya beli deh 1 juta deh harganya, saya beli. Saya ikutan beli deh juga. Anda juga mau beli kan? Karena menurut saya penting untuk kita baca juga isinya apa. Ya. Tapi ini semua tidak pernah berhasil menurunkan narasi besar tadi, membatalkan narasi besar tadi. Nah, sampai kemudian akhirnya mereka dinyatakan tersangka, sampai kemudian mereka menggelar perkara, dan sekarang ini yang menarik, gelar perkara khusus. Semula saya bingung tuh, Anda sendiri yang sebenarnya menjelaskan. Gini penonton, saya tuh menyangka yang mengajukannya ini adalah Tifa Rismond gitu. Kan ternyata bukan. Bukan. Ternyata yang mengajukannya adalah kubunya Egy Sujana. Dan Egy Sujana ini adalah salah satu dari rangkaian tokoh-tokoh ini yang sebetulnya bukan menjadi bagian dari tim teroris. Ya, disebutnya kan. Teroris kan? Iya. Ya. Dia bukan teroris ini. Dia mengajukan gelar perkara khusus ternyata, ya. Dan di gelar perkara khusus itulah kemudian sebetulnya dia rupanya menurut Anda nih, betul nggak? Ya. Itu dia sebenarnya cuma mau bilang bahwa apakah layak Egy Sujana dijadikan tersangka. Itu tujuannya. Tapi entah bagaimana dalam salah satu tahapan pembuktiannya itu polisi merasa harus menunjukkan. Nah, itu pun sebetulnya ada kontroversi kan, apakah perlu atau tidak ditunjukkan. Ya, memang sebenarnya tidak kalau untuk menunjukkan itu kan harus ada izin dari pengadilan. Tapi akhirnya dari kubunya Pak Jokowi mungkin sudah melihat sudah terlalu lama ya dan terus digoreng, akhirnya sudah
diperlihatkan Iya. saja terhadap kepada Roy Suryo dan kawan-kawan Iya. gitu. Itu sih. Itu ya. Jadi justru kubu Jokowi yang bilang Ya. bahwa nggak apa-apa, pertunjukan aja. Ya. Nah ini menurut saya penting nih. Tapi kembali ke tadi kan. Jadi kalau Anda religius, saya ini religius. Jadi saya merasa ya, memang ada intervensi Tuhan nih. Maksud saya gini, kan begitu lama ya orang tuh menuduh, bahkan misalnya seorang ketua Dewan Pers seperti Komarudin Hidayat, Ya. yang saya hormati, tapi dia mengatakan gini, kenapa nggak ditunjukkan aja sih ijazahnya? Nah itu. Takut apa Jokowi itu? Dan bukan cuma Mas Komarudin yang ngomong begini. Ada banyak. Tunjukin dong mana. Bahkan itu dikatakan bahwa itu tidak ditunjukkan, menunjukkan adanya ketakutan Ya. dari Pak Jokowi kan. Nggak transparan dia ini ya. Argumen kita bahwa emang bahwa kalau Anda dimintai menunjukkan ijazah Anda harus dengan sendirinya menunjukkannya pada orang lain. Itu kan terserah orang yang punya, si empunya ijazah. Kenapa Anda nggak terima saja fakta bahwa menurut UGM emang lulus? Lulus. Masa Anda juga nuduh UGM? Dan UGM-nya bukan UGM yang ini saja ya. Jadi dari tahun 2005 kali ya, begitu dia datang ke Solo kan, di wali kota Solo, kan UGM-nya juga harusnya sudah tahu bahwa dia tuh bukan lulusan kita. Kenapa dia ngaku-ngaku sebagai lulusan Fakultas Kehutanan? Masa sebanyak orang itu bisa diatur gitu? UGM selama 20 tahun terakhir, ini penipu semua nih. Iya. Tapi anyway, tadi saya bilang, ya sudahlah gitu ya. Iya. Nah, ini udah berulang kali dibilang tunjukkan. Ini ditunjukin sekarang. Sekarang ditunjukin. Nah. Dan yang itu ditunjukin gara-gara Egy Sujana. Ya. Yang sebetulnya nggak minta soal ditunjukkan. Iya. Dia cuma bicara tentang apa benar Egy Sujana tuh layak tersangka. Betul. Tapi ternyata dalam proses itu ditunjukkanlah si ijazah ini. Nah, Atas ini dari pihak Pak Jokowi ya. Atas izin atau apalah namanya ya. Atas inisiatif Inisiatif. dari tunjukin aja, ditunjukin. Buat saya kan atau buat kita lah untuk buat banyak orang yang berakal sehat nih. Tuh. At the end. Sudah ditunjukkan. Terus? Di depan mereka itu. Mereka menyaksikan. Sekarang sudah terbukti enggak? Nah, yang saya dengar ini lagi-lagi dari siapa? Dari teman kita di sini nih ya. Ya. Kuasa hukumnya Egy Sujana sekarang menyatakan bahwa, tapi ini belum publish ya. Ya nggak apa-apa nanti disampaikan biar kan dia publish dulu baru Bang Ade. Baru rekaman saya. Nonton lah nanti. Itu bahkan sampai sempat menyodorkan tangannya ke menyentuh. Itu sebenarnya tidak diizinkan. Tidak diizinkan. Tadi cuma boleh melihat. Tapi kan dia kepengen lihat, kepengen pasti bahwa ini benar ijazah. Ya. Dan salah satu ciri keasliannya adalah Embrose. Terus watermarknya ada. Tapi Embrose itu pasti dia pasti berasa. Pasti berasa, Bang. Menaruhkan tangan dia di ijazah itu walaupun sebentar. Dan dia merasa bahwa ternyata benar ada. Itu adalah bukti bahwa ini real. Ini benar pasti real. Asli. Ini watermark. Dia lihat juga ada. Dan semua ciri-ciri dari sebuah ijazah yang asli, yang benar itu terlihat oleh dia. Iya. Orang ini jujur dan bilang bahwa iya kayaknya sih benar. Ada perpecahan tuh Bang Ade jadinya sekarang mereka. Mereka terjadi perpecahan. Iya, karena satu sisi di pengacara Bang Egy mengatakan ada embossnya, ada watermarknya, jadi benar-benar sesuai ijazah gitu ya. Timnya Egy kan. Jadi dia dengan jujur bilang. Dan dokumen yang diperlihatkan itu sama, ya. Tapi pas keluar dari ruangan ada perbedaan. Ada perbedaan pandangan. Gitu. Nah ini yang kedua ini, yang perbedaan pandangan ini untuk menjawab pertanyaan Anda tadi. Kok jadi anyep ya? Gitu kan kira-kira gitu ya. Kok nggak rame? Kok orang nggak bilang bahwa ternyata asli? Ya. Nah saya ulang dari awal nih ya. Ini adalah persoalan apa yang disebut sebagai cognitive dissonance. Disonansi kognitif. Anda itu adalah orang yang pertama mungkin memang sudah sangat percaya ijazah Jokowi ini palsu, ya. Atau Anda sebenarnya tahu ini memang dari awal tuh asli. Tapi Anda entah kenapa
merasa harus meyakinkan publik bahwa itu palsu. Dan Anda berulang-ulang mengatakan ini palsu. Saya percaya 99% ini adalah sesuatu yang palsu. Padahal selama ini mereka tidak pernah melihat ijazah asli Pak Jokowi. Itu masalahnya. Ya kan? Dari mana mereka? Dari mana mereka tiba pada kesimpulan 99% ini palsu. Dari fotokopi ternyata kan. Di fotokopi, di foto. Di foto. Ada yang di fotokopi, ada yang di foto. Ada yang dari online gitu kan. Iya. Nah dari itu semua mereka bilang ini palsu. Nah ini semua ternyata ada akhirnya. Ketemu dengan ijazah aslinya Pak Jokowi. Ditunjukin sama polisi. Nih. Ini dia ijazah aslinya Pak Jokowi. Mereka lihat. Nah disinilah cognitive dissonance. Cognitive dissonance itu bilang gini. Ini teori psikologi. Ya. Orang tuh pada dasarnya kepengen selalu stabil kognisinya. Karena saya pecinta Jokowi, saya selalu berharap bahwa dia itu melakukan hal-hal yang baik. Ya. Jadi ketika pertama kali misalnya saya mendengar Jokowi palsu, ijazah Jokowi palsu, terus terang buat saya tuh agak terganggu nih. Ya. Kognisi saya. Sebagai pecinta. Hah? Jokowi ijazahnya palsu. Ada tuh kekhawatiran. Maka saya mencari tahu tuh. Karena kekhawatiran itu. Karena kekhawatiran itu. Untungnya semua informasi yang kemudian saya kumpulkan justru membantah itu semua. Jadi bukan karena saya kepengen bahwa Itu asli. Itu asli. Tapi karena informasi yang datang berikutnya emang asli. Jadi saya tidak mengalami disonansi. Oke, ya. Ya aman. Tapi sekarang Anda bayangkan Anda menjadi Roy Suryo atau Anda menjadi Tifa dan segala macam. Anda tuh sangat yakin bahwa itu palsu atau paling tidak yang saya bilang tadi. Anda berusaha meyakinkan orang-orang bahwa ini palsu. Anda harus menghadapi sebuah realita. Dikasih lihat tuh ijazah. Ya, kalau si orangnya Egy Sujana tadi, barangkali dia emang juga percaya atau menduga bahwa ini palsu. Iya, tapi setelah. Tapi kan dia nggak terlalu selama ini nggak gegap gempita juga. Ya apalagi Bung Egy-nya sakit kan, dirawat di luar negeri. Jadi nggak terlibat langsung dalam keriuhan perdebatan ini. Iya. Nah dia ketika itu kemarin itu dengan cepat berusaha memegang. Yang sebetulnya nggak boleh, saya ulang ya. Sebetulnya nggak boleh, cuman dia sempat megang. Pas kepegang, iya ya, asli ini. Maka dia sekarang ngomong sama Anda atau teman Anda, emang asli itu. Iya. Ya. Tapi sekarang Anda bayangkan Anda adalah Roy Suryo tadi. Barangkali even kalaupun dia pegang juga. Nih Roy kemarin nggak megang. Ya. Tapi lawyernya. Ya, itu kan pengakuan Roy. Padahal, jadi kemarin saya wawancara Bang Ade Darmawan, Sekjen Pradi Bersatu. Itu mereka semua ada di sana. Dan memegang. Oh my God. Ya kan? Udah megang. Karena, jadi udah tahu karena bahwa di sana itu dikumpul, semua ngelihat, semua menyaksikan. Dan bukan hanya kubu Roy Suryo, semua pihak kepolisian dan yang lain itu kumpul. Kalau nggak salah ada Komnas HAM, ada Ombudsman. Ya. Jadi semua tuh, mereka pun teriak bahwa oke, sesuai. Ya. Ada embos nggak gitu? Ya. Ada watermarknya, ada. Jadi benar-benar diucapkan itu per item. Wow. Per item yang diucapkan. Jadi teriak semua, teriak. Ada. Garis tanda tangan itu benar ada gitu. Jadi itu yang makanya saya bilang kenapa akhirnya keluarnya bisa berbeda. Nah, itu aneh aja gitu kan. Gitu, Bang. Nah, berbedanya menurut saya pakai teori tadi. Pakai yang tadi itu kan. Cognitive dissonance. Taruhlah kita asumsikan dia tidak berniat jahat semula, kita tidak berprasangka buruk nih tentang niat mereka. Jadi mereka emang menyangka bahwa itu adalah palsu. Cuma kalau sekarang Anda tiba-tiba menyatakan bahwa Anda memegang, ya, cognitive dissonance itu bilang gini, itu akan menjadi sesuatu yang mengganggu keseimbangan psikologis Anda. Iya. Anda sangat percaya bahwa itu palsu. Sekarang Anda kecewa lah gitu. Kecewa, Anda menemukan faktanya fakta empiris di hadapan banyak orang. Anda pegang dan Anda bilang, anjrit, ini bener ini. Kan selama ini saya nggak pernah pegang. Ini akhirnya sekarang terbukti saya, entah barangkali ada orang yang pernah bilang, Roy itu palsu.
Dan dia percaya betul sama orang itu kan. Hmm. Sekarang dia bilang, anjrit, gue ditipu. Asu lah kalau kata orang Surabaya ya. Wah parah nih. Ya. What would you do? Itu pertanyaannya. Teori ini bilang bahwa itu menarik tuh coba. Anda bisa melawan dengan justru berusaha meyakinkan diri Anda bahwa ada sesuatu yang nggak beres nih dengan ijazah ini. Dia harus meyakinkan bahwa itu. Dia harus meyakinkan diri dia sendiri Oke. dan meyakinkan diri orang lain. Hmm. Enggak kok, ini emang palsu. Ini kejahatannya bayangin dari tahun 2005 sampai 2025. Apa susahnya si kekuatan itu juga membuat sebuah ijazah tipu, bohong. Enggak, ini emang palsu. Jadi dia udah lihat, dia udah pegang, dia udah melihat bukti-bukti yang menunjukkan bahwa ini adalah sebuah ijazah yang asli. Tapi dia harus meyakinkan diri dia Iya, iya. bahwa ini palsu. Iya. Nggak ada cara lain selain mengatakan setelah acara tersebut ya diundang ke kita tahu lah ada rakyat bersuara yang terkenal itu kan di Terkenal berantemnya. saya nggak mau ngomong gitu tadinya ya. Nggak apa-apa. Ya, tapi dia terkenal bukan karena alasan-alasan kualitas sebetulnya, tapi karena sensasional dan gitu ya. Nah di situ ditonton dan itu kan acara ditonton oleh jutaan orang lah ya, baik di TV-nya maupun di YouTube-nya kan. Dia harus menyatakan bahwa enggak, saya tetap percaya itu asli, itu palsu. 99% saya tahu itu palsu. Bayangkan. Ya, dia itu sedang bicara tentang polisi. Artinya dia ingin mengatakan polisi itu penipu. Iya. Yang dia tunjukkan itu palsu. Polisi itu penipu. Saya tertipu. Dan dia mengajak masyarakat, wahai masyarakat, kita harus sama-sama melawan rezim ini. Rezim ini sangat busuk. Karena itu dia bilang, enggak. Kata siapa ini asli? Ini palsu. Nah begitu itu dinyatakan, maka sebetulnya tuduhan yang semula sudah mereka lontarkan tidak mengalami perubahan. Ya. Saya duga para pecinta Roy, Tifa, Rismond dan kawan-kawan itu akan mengatakan, wah benar bos-bos kita nih. Mereka memang jadi victim, jadi korban dari kejahatan terkonspirasi ini. Dia bahkan kemarin Tifa menggunakan ilusi transparansi. Jadi transparan. Sekarang kan udah kasih lihat. Udah. Kan transparan kan? Itu ilusi kata dia. Ada lagi. Ini ilusi. Bayangkan. Orang sudah menunjukkan. Kan mereka nuntut tunjukkan. Tunjukkan Udah ditunjukkan. Nih tunjukkan. Terus ilusi. Salah terus. Lah, kata orang, jadi apa yang Anda harapkan? Saya rasa kita pernah ngobrol, kalau nggak salah Anda pernah bertanya. Kalau sampai akhirnya hakim menyatakan bahwa ini adalah ijazah sah, mereka tidak akan berubah, Ted. Iya. Jadi dia akan mengatakan hakimnya juga terlibat nih dalam konspirasi raksasa ini. Ini konspirasi yang seperti konspirasi yang dulu membunuh Presiden Kennedy gitu. CIA-nya terlibat, tentara terlibat, pemerintah terlibat, semua partai-partai terlibat. Semua ingin menghancurkan Kennedy tahun 60 berapa itu. Tapi kan kalau apple to apple jauh banget Kennedy sama Roy Suryo. Tapi kan sebagai drama kan menarik. Bayangkan loh, Roy Suryo, Tifa, Rismond ini semua itu dikorbankan oleh sebuah konspirasi besar yang di dalamnya melibatkan begitu banyak aktor yang menjalankan konspirasi ini selama 20 tahun terakhir untuk memenangkan Jokowi dan membuat dia itu jangan sampai sekarang terbongkar kejahatan-kejahatannya. Dan ini artinya didukung juga oleh Prabowo, didukung juga oleh partai-partai. Dan tadi saya bilang akan didukung juga oleh hakim, oleh polisi. Salah semua pokoknya. Salah semua. Ini luar biasa kan ini. Ya. Iya. Nah karena itulah Anda menangkap kesan atau saya juga menangkap kesan. Kok nggak rame ya? Itu. Setelah dinyatakan bahwa Kan udah. mereka kan nuntut nih, perlihatkan gitu. Setelah diperlihatkan, anyep ya. Anyep karena dia bilang tetap. Itu emang udah bohong. Nah ya, intinya kan gini Bang. Sebelum diperlihatkan, kan banyak yang mengatakan, kok ya kalian bisa mengatakan asli, sedangkan kalian belum melihat. Ada yang jawab,
Kita jawab, kok kalian bisa menyatakan palsu? Padahal belum melihat, kan? Iya kan? Nah, hal ini yang, sorry, saya perhatikan di beberapa, termasuk di Aiman dan yang lain, logika ini nggak pernah Oh, iya. diangkat. Ya. Ya, ketika ada yang bilang, Pak Jokowi tunjukkan dong ijazahnya. Ya. Terus menuding pendukung Pak Jokowi, kalian bagaimana bisa ya menyatakan itu asli sedangkan kalian juga tidak melihat? Ya. Nah, ketika logikanya dibalas, bagaimana Roy Suryo dan kawan-kawan bisa menyatakan palsu, sedangkan sudah terbukti Roy Suryo dan kawan-kawan mengakui mereka belum melihat, belum memegang selama ini ya, terus bisa menyatakan palsu. Nah, sangat disayangkan ini tidak ada, Bang, di kalau kita mau memperdebatkan logika, itu tidak pernah ada. Yang ada malah akhirnya seolah-olah memperuncing atau terus mengglorifikasi ini palsu dengan narasi-narasi yang keras, yang bahkan ngotot, bahkan sampai ada beberapa pihak yang mau terlibat fisik. Fisik, gitu. konflik fisik. Nah, saya coba lihat, menurut Abang gimana sih media sekarang ini, Bang? Ya, gini. Saya tidak ingin sampai menuduh ya bahwa media massa itu kan gini. Kalau media sosial, Whatever lah. nggak, saya mau bilang they are not organized. Iya. Ya. Dan siapapun bisa ngomong, bisa saya, bisa Anda, bisa siapapun. Tapi kalau media massa itu kan sebuah organisasi yang terorganisasi tentu saja, ada pemiliknya, ada penyandang dananya, dibiayai oleh siapa gitu, dan punya tujuan-tujuan tertentu lah si organisasi ini. Nah, apakah apa yang dikatakan sebagai, kok mereka membiarkan begitu saja ya kebohongan ini menyebar terus? Kok mereka tidak ada upaya untuk berusaha mencari kebenaran, mengungkapkan kebenaran? Maksud saya begini, masa wartawan-wartawan itu atau host-host itu atau para produser di sana itu sampai nggak paham dengan logika yang menunjukkan bahwa ini nggak mungkin benar, bro, ini nggak mungkin benar, sis, ini pasti di belakang Roy Suryo atau Roy Suryo dan kawan-kawan itu ngarang. Karena tadi saya katakan secara akal sehat seharusnya tanpa perlu sampai ke pengadilan pun harusnya orang udah tahu bahwa ini asli. Nah, kenapa para wartawan itu jadinya, para jurnalis ini seperti tidak menunjukkan keraguan terhadap tuduhan tersebut. Keraguan terhadap tuduhan ya. Harusnya dia sudah bilang, kalau saya di wartawan saya bilang, lu bohong aja lu. Ya. Kalian itu adalah orang-orang yang sekedar lagi sedang berusaha menjatuhkan Jokowi tanpa punya basis empiris. Kenapa mereka nggak berusaha mengarahkan itu maksudnya, konten mereka agar pembaca menjadi lebih pintar, enlighten gitu, menjadi tercerahkan bahwa ini nggak mungkin benar ya. Nah, sekarang kan pertanyaan, kenapa mereka tidak melakukan itu? Kan ada dua kemungkinan. Mereka sendiri terlibat. Mereka sendiri adalah bagian dari sebuah gerakan bersama Roy, bersama siapa, Rismond, bersama Tifa, bersama mungkin Egy, mungkin juga I don't know. Ya ada kan ada yang mengaitkannya dengan itu Denny Indrayana ada di sana. Kenapa? Gitu kan? Kenapa ada orang-orang seperti partai-partai yang gitu. kita nggak usah sebut lagi dulu untuk sementara. Dan media itu terlibat di situ. Mereka juga adalah orang-orang yang ingin menjatuhkan Pak Jokowi atau menjatuhkan Gibran atau menjatuhkan Prabowo. We never know. Apakah begitu? Atau yang kedua aja, alasan yang lebih aman sebetulnya, atau argumen penjelasan yang lebih aman. Mereka cenderung tidak mau bersikap kritis, objektif, fair gitu. Karena mereka itu melihat demi rating, demi keuntungan pemasukan iklan, lebih seru kalau ini berantem terus. Jadi cara cari makannya begitu? Cara cari makannya begitu. Ini sama aja dengan bilang, kenapa sih Anda bikin acara-acara infotainment yang membongkar kehidupan artis, skandal artis di depan publik? Ya rating, dia bilang, yang penontonnya sukanya begitu. Nah, sekarang kita bicara politik. Mereka bilang memang tontonan yang lebih menarik penonton, yang viewersnya tinggi, jumlah penontonnya banyak, adalah yang menunjukkan pertarungan nggak pakai otak.
kalau orang-orangnya itu adalah orang-orang yang berpikir dengan jernih gitu ya, dengan kritis dan tidak memotong-motong orang, dan seharusnya seorang host atau moderator itu harus mengatakan, Anda jangan motong omongan dia ya. Ya, kita dengarkan dulu secara lengkap. Dan ketika si host itu melihat ada argumen Anda yang kelihatan nggak masuk akal, dia punya hak untuk bilang dong. It doesn't make sense, bro. Kenapa begitu ya? Nah, itu ternyata tidak laku. Viewers nggak banyak. Nggak banyak. Ya. Kalau yang berantem maki-maki tuh banyak. Nah, begitu. Dibuatlah semacam, ini dulu saya lupa, dimulai dari CNN sebetulnya. Tahun-tahun 80-an. Namanya Crossfire. Crossfire itu adalah salah satu acara pertama yang jadi waktu itu kan bukan podcast kita menyebutnya kan, acara talk show pertama yang memberi semacam inspirasi buat orang bahwa harus ada crossfire, saling tembak. Nah, ini yang sekarang terjadi di Indonesia. Acara-acara TV kita misalnya, saya boleh sebut, kasih contoh ya. Iya. Dengan segenap hormat, saya menghormati orang seperti Aiman sebetulnya. Tapi Aiman itu tahu benar cara untuk bisa meningkatkan jumlah penontonnya. Memang dengan sengaja diarahkan diskusinya. Kalau mau disebut diskusi atau debat atau apapun lah namanya, podcast lah itu ya. Itu agar berantem. Jadi saya akan nanya ke Anda, terus gimana nih? Nanya ke orang lain kan. Itu pendapat dia itu tadi. Iya. Dan Akhirnya diadu. Dan bayangkan yang saya kaget tuh misalnya di Rakyat Bersuara itu, dengan sengaja penyelenggara acara itu mengundang kerumunan orang. Nah, itu yang nggak mutu sama sekali menurut saya. Menurut saya gini, kan ada TV yang diundangnya lah para mahasiswa. Walaupun kita harus bilang nih mahasiswa yang juga datang ke sana sebagian sebenarnya nggak ngerti isunya apa, cuman ini lagi mungkin cari duit juga ya, dibayar untuk datang, terus ikut duduk dan terus akan bertanya, berkomentar. Tapi komentarnya biasanya baik-baik aja, nggak pakai berantem. Nah, tapi Anda lihat Rakyat Bersuara, saya nggak menyebut hanya Rakyat Bersuara yang melakukan ini ya. I don't know, mungkin tiba-tiba ada orang-orang siapa gitu ya. Mungkin Indonesian Lawyers Club juga gitu ya. Mungkin ya, saya nggak tahu. Kita nggak tahu siapa ini orang-orang ini. Dan orang-orang ini kesannya seperti adalah orang-orang yang memang datang untuk mensupport salah seorang pembicara. Dan dalam hal ini hampir selalu itu adalah dalam konteks mendukung kubunya Roy. Ibu-ibu berjilbab gitu, tua-tua ya. Bukan orang tanda petik kayak civil society gitu, bukan anak-anak LSM lah gitu ya. Dan mereka ini akan dengan bukan ibu-ibu aja, bapak-bapak juga ya. Ini dengan bisa vulgar, bisa brutal bahkan. Ya. Berdiri dan berteriak gitu ya. Kalau menurut saya seharusnya si penyelenggara acara ini, dalam hal ini Aiman dan kawan-kawan, sudah memutuskan sejak kapan tahu, sudah cukup lama ini terjadi, dibilang bahwa kita nggak bisa lagi ya mengundang, kita tidak boleh lagi mengundang para supporter ini. Undang aja mahasiswa lah, suruh mereka datang ke sana, ikuti diskusinya dengan serius gitu ya, walaupun mereka barangkali tidak terlalu mengerti, biarkan mereka terlibat dalam diskusi itu kalau perlu, untuk menghidupkan suasana dengan bertanya, dengan segala macam. Tapi ini kan semua show buat TV. Nah ya. Itu. Ya misalnya tepuk tangannya aja kan ada yang mengarahkan. Iya. Kalau Anda sering dengar tuh, buat penonton nih, tepuk tangan, itu ada apa istilahnya ya, saya lupa di televisi itu. Orang yang berdiri dan kemudian ayo tepuk tangan semua. Ya, penonton bayaran apa itu, Pak? Apa? Floor director, ya kekerenan sih istilah itu. Floor director itu istilah yang terlalu keren. Tapi taruhlah itulah ya. Apa? Pemandu sorak lah, cheerleaders atau apalah namanya. Dia kan, jadi itu semua show, bukan orang dengan antusias memang terlibat. Mungkin antusias, tapi tepuk tangannya itu diarahkan agar tepuk tangan pada saat itu sensasional. Yang saya selalu bilang, nggak sehat lah buat penonton, ya. Ya bahkan dalam beberapa kali kita nonton di Rakyat Bersuara, itu hadap-hadapan kan, ya. Entah bagaimana itu para pembicara terus berdiri dan mendekati lawan bicara. Kemarin Tifa melakukannya. Tifa menyerang siapa ya? Andi Azwan. Oh gitu. Dan itu dibiarkan.
memang ya udah kata si Aiman. Ini sorry lah, saya menghormati Aiman. Menurut saya Aiman adalah seorang host yang baik ya. Nggak. Yang pintar maksud saya. Tapi demi penonton yang banyak, dia bersedia untuk membiarkan acara yang dia pimpin itu menjadi sebuah peragaan kebrutalan, omong kosong, saling maki-maki, dan walaupun dia berulang kali bilang, saya usir ya Anda ya. Harusnya usir aja emang. Iya. Atau harusnya nggak perlu dibuka ruang itu untuk para supporter-supporter itu. Tapi akhirnya gitu, kita menonton pertunjukan yang isinya sendiri udah nggak substantif. Ya, itu. Orang ngomongnya sembarangan. Dari penonton bisa berdiri terus maju ke depan dan berdiri di depan sambil maki-maki orang. Itu sama sekali nggak sehat menurut saya buat politik Indonesia. Ya kita perlu juga ketika media mengatakan mereka bisa mengkritisi, ya kita bisa mengkritisi media juga dong. Oh iya. Jadi saya ini minta bagian maaf ya, dari kritisi juga. Iya. Ya. Saya minta maaf kalau saya harus bicara Iya. mengkritik media massa yang ada. Iya. Oh ya, saya mau bilang nggak semua media melakukannya ya. Saya kasih contoh. Saya lupa tadi si Rakyat Bersuara tuh Ainus ya. Nah, Aiman kan dari TV. TV juga punya acara TV yang berdebat kayak begitu, namanya Bola Liar. Ada sih semangat ngadu domba. Suruh orang berantemnya ada, tapi bagus dengan cara yang ya, saya nggak mau bilang bagus dalam artian sempurna, keren segala macam. Tapi paling tidak dia nggak sampai tahapan offside lah. Iya. Walaupun kurang lebih orang yang diundangnya pun akan sama-sama aja. Ya. Yang diundang adalah perwakilan dari kedua atau ketiga kubu. Tapi adalah orang-orang yang berani bicara membual gitu misalnya. Kalau perlu berbohong, ngarang dan segala macam. Jadi kalau Anda terlalu baik, Anda tuh terlalu orang yang terlalu peduli pada etika misalnya, janganlah gitu ya. Orang yang bilang bahwa, sorry kita nggak usah lah kita berdebat semacam ini. Saya mau kok mendengarkan apa yang Anda katakan, silahkan. Tapi nanti giliran saya ngomong, tolong ya saya juga dibiarkan berbicara. Itu kemungkinan besar Anda nggak akan laku diundang. Karena ingat ya, mereka itu juga bayar pembicara kan. Iya. Jadi mereka udah bayar, mereka kepengen pembayar orang yang dibayar ini bisa menaikkan rating kan, jumlah penonton. Betul. Tapi itu akhirnya seperti yang Anda bilang tadi, buat TV barangkali, saya minta maaf lagi-lagi kalau ini berlebihan, fakta bahwa ijazah Pak Jokowi itu ternyata asli, itu kurang menguntungkan. Iya. Itu yang mau saya tuju itu tadi, Bang. Oh gitu ya. Secara komersial kurang menguntungkan. Lebih seru kalau orang tuh masih juga ragu-ragu nih, asli atau palsu. Tetap dipertahankan keraguan itu. Polarisasi itu dipertahankan, ya, supaya penonton juga kepengen nonton lagi. Saya tahu sih ada teman-teman yang bilang, gue mah udah nggak mau lah nonton TV-TV kayak gitu, talk show. Lu jangan mau deh muncul-muncul di sana gitu ya. Udahlah, itu ada yang menganggap itu sebagai sampah dan segala macam. Saya menganggap bahwa itu tetap penting sebenarnya. Kalau dilakukan secara benar, kalau dilakukan secara adil, fair, objektif, berimbang dan seterusnya. Itu penting lah buat masyarakat. Orang tuh perlu belajar tentang politik. Tapi betul-betul tujuannya adalah enlightening, mencerahkan. Kalau sekarang justru dipertahankan, sesuatu yang udah jelas-jelas salah itu terus dipertahankan, dan orang harus berdebat, bahkan orang yang udah tahu bahwa itu salah aja masih harus berdebat. Bayangkan dia harus mencari alasan-alasan yang pasti nggak masuk akal. Kita masih bicara media ya, ini kita perlu kritisi juga. Dimana pasca diperlihatkan ijazah Pak Jokowi, ini framingnya makin diperkuat dan menurunkan kenyataan bahwa ijazah itu sudah diperlihatkan dan bahwa ada embossnya, ada watermarknya, ada garisnya. Itu kayaknya mau di downgrade agar supaya tetap terjaga. Ada nggak Abang lihat ke situ? Iyalah. Gimana caranya Anda untuk mempertahankan agar ini tetap menjadi sebuah topik yang seksi? Kalau sekarang sudah jelas-jelas terbukti bahwa itu semua bohong. Tuduhan-tuduhan itu bohong. Bahwa sebetulnya udah ada cukup banyak bukti yang menunjukkan ini memang asli. Dan emboss dan apa tadi watermark dan tanda tangan nih kalau nggak salah ya.
Itu semua adalah bukti-bukti yang sulit sekali untuk dibantah. Iya, iya. Jadi ini sebetulnya merupakan pelengkap. Selama ini kan rektor sudah bilang, polisi sudah bilang, teman-teman sudah bilang, ya, orang-orang berakal sehat udah berusaha menjelaskan ini asli. Tapi kubu sana nih, ya, Tetap. kan tetap nggak mau terima. Bahkan ada kubu-kubu yang akhirnya memilih kita diem aja. Karena ya mungkin karena takut menguntungkan Nah itu. Pak Jokowi. I don't know. Bang, sekarang ini, ya ini menurut abang ya, karena tidak terkait dengan abang. Ini kelihatannya pihak Egy Sujana itu dianggap, kalau bahasa-bahasa inilah, termul baru katanya gitu. Egy Sujana. Apa pengacaranya? Kasihan. Karena melihat, Kasihan. karena pernyataan-pernyataan terakhir ini ya. Ya Karena dia jujur. Dia jujur, fakta di lapangan bahwa ternyata dia memegang bahwa ternyata ada embos walaupun dilarang. Gini, saya luruskan dulu nih. Sebenarnya kalau dibilang itu pelanggaran, sebenarnya sudah pelanggaran karena tidak boleh sebenarnya ditunjukin. Oh iya. Ya kan, karena harus izin pengadilan. Tapi pihak Pak Jokowi lah yang akhirnya udahlah ya. Kasih lihat aja. Lihat aja lah. Jadi biar puas. Artinya sudah melanggar juga dalam tanda kutip ya. Tapi kan itu kan adalah terobosan hukum katanya. Dan akhirnya kalau ketika orang akhirnya memegang ijazah Pak Jokowi, melanggar juga sudah nggak apa-apa karena sudah terlanjur lah gitu kan. Nah, menurut Bang Ade, apa yang terjadi dengan kelompok ini gitu? Ketika akhirnya yang saya balik lagi tidak sesuai dengan keinginan mereka harus salah gitu. Itu apa tuh secara psikologis dan segala macam? Ya, karena itulah menurut saya memang Egy dan pengacaranya siap-siap dihabisi mereka. Gitu ya? Saya yakin akan dihabisi. Tapi saya berharap bahwa mereka ini cukup berintegritas lah. Ya bahwa si pengacara tuh sampai bilang, benar sih. Dan dia sampaikan secara publik kan. Iya, di publik. Ya. Itu aja udah cukup menunjukkan bahwa mereka tidak datang dari rombongan yang sama dalam hal kualitas integritasnya. Ini kan tidak dengan sendirinya akan menyelamatkan Egy. Artinya tidak ada jaminan bahwa karena pernyataan ini maka Egy tidak akan lagi diperkarakan nanti kan. Karena tetap terakhir dari gelar perkara khusus tetap kepolisian menyatakan mereka tetap masih tersangka kok semua. Masih tersangka, nggak ada pengaruhnya. Nggak ada gitu pengaruhnya. Kan. Jadi menurut saya itu harus dipuji, ya. Apa yang dilakukan oleh kubunya Egy ini, Bang Egy biar gimana pun harus diakui bahwa sebetulnya saya udah melihat di beberapa waktu terakhir Bang Egy udah dia mau. kelihatan tidak mau, ya berada bersama kubu itu. Ya memang penyebabnya karena dia sakit kan, atau paling tidak alasan yang dikemukakan adalah dia sakit. Tapi sekarang dengan ini nih, dengan kasus ini kembali menunjukkan bahwa dari kubu itu nggak semua orang itu sebetulnya berpikiran dengan cara yang sama. Ada yang mau jujur. Justru ini adalah pukulan yang sangat telak buat kubunya Roy. Makanya mereka marah sekali. Karena itulah saya duga akan dihabisi ini. Jadi siap-siap aja ya. Jadi termul baru. Nggak, saya baru tahu tuh bahwa dia sudah mulai masukkan dalam kategori termul baru. Kalau kita kan udah lama. Termul lama ini. Senior ya, termul senior. Termul senior. Tapi menurut saya apa yang dilakukan oleh kubunya Egy ini sangat berarti lah buat menunjukkan pada publik nih. Paling tidak kan gini, selalu ada publik yang sangat pro Jokowi, ada yang sangat pro Roy Suryo, ada yang di tengah-tengah nih. Ya. Nah, apa yang dilakukan oleh kubunya Egy ini membuat yang di tengah-tengah akan lebih paham. Saya sih meragukan tuh gaya-gaya Roy Suryo sekarang ini yang kalau Anda lihat di Rakyat Bersuara itu ketawa-ketawa dan dengan gaya yang tetap arogan lah ya. Dan gaya Tifa yang bilang saya akan melakukan eksaminasi terhadap Jokowi. Itu buat masyarakat tuh akan menjadikan hal-hal itu justru memperlemah ke posisi mereka sendiri gitu. Mereka sendiri. Bang, untuk sesi ini kita akhiri karena abang juga harus jalan. Ya. Pertanyaannya terakhir, ada yang bilang kenapa baru sekarang diperlihatkan
setelah ada pemberitaan ini orang menyalahkan juga nih. Kenapa baru sekarang? Kenapa nggak dari dulu? Gitu. Nah, itu kenapa tuh? Kenapa baru dari sekarang? Ya kan gelar perkara khususnya baru sekarang. Saya ulang ya, Iya. Jokowi itu sudah bilang ya bahwa saya sudah pernah menunjukkan ini pada sejumlah wartawan. Oke. Saya sudah pernah menunjukkannya pada polisi dong. Ya. Jadi dia sebetulnya bukan berusaha tidak transparan. Dia cuma tidak ingin bahwa kan sudah berulang kali sejumlah orang mengingatkan. Apakah setiap kali nanti ada orang, oke tolong liatin ijazah asli S1, kasih lihat. Tolong perlihatkan akte kelahiran, kasih lihat. Tolong perlihatkan ijazah SD atau ijazahnya Jan Etes, nggak tahu ya apa dia udah punya atau enggak. Kan nggak bisa gitu. Iya, iya. Jadi ini bukan persoalan tidak transparan, tapi secara hukum ya ini nggak ada kewajiban buat saya untuk melakukannya Pak Betul. Jokowi. Ya, lu percaya aja deh apa kata UGM, percaya deh apa yang saya lakukan, apa yang saya katakan, percaya aja deh apa yang sudah terjadi dari tahun 2005 sampai 2019. 19. Ya, Iya. udah percaya aja. Anda masih nggak mau percaya, silahkan. Kalau Anda masih ragu, silahkan. Tapi kalau Anda mulai ngomong kemana-mana, kemana-mana, itu bahwa itu dia. ijazah palsu, saya sue Anda. Iya, betul. Dan Jokowi mensu itu hanya setelah dia turun dari kursi kepresidenan. Kepresidenan. Itu penting. Jadi memang nggak ada kewajiban bagi dia untuk menunjukkan ijazahnya. Nah sekarang sebetulnya menunjukkan ijazahnya adalah ya kepolisian. Iya. Dalam bagian proses pencarian kebenaran ini. Kebenaran. Ya, sama juga dengan haknya Roy Suryo ketika diminta perlihatkan rekeningnya kan. Dia tidak mau ya sama harusnya gitu. Iyalah. Siapa yang mau nunjukin? Dia nggak berani. Iya betul. Itu kan bagian dari apa sih pribadi ya. Iya, itu Hak-hak bagian pribadi. Dan ada yang gue bilang, kenapa hanya Pak Jokowi yang diminta ijazahnya? Kenapa nggak Pak SBY? Kenapa nggak yang Bu lain? Mega. Gitu? Bu Mega gitu kan. Ya itu menjadi inilah kita ya. Bang, seperti biasa, saya malas nutup. Ya. Saya pengen abang yang nutup gitu. Oke. Monggo untuk Ya. acara ini. Iya, saya sih berharap bahwa ini menjadi menjadi sebuah episode yang mencerahkan buat bangsa Indonesia. Orang akan bisa belajar bahwa memang sangat penting bagi kita semua untuk menggunakan akal sehat kita. Dan kita harus tahu bahwa memang ada kepentingan-kepentingan tertentu, ada orang-orang tertentu yang dalam rangka mencapai tujuan mereka akan melakukan apapun termasuk menghina akal sehat, ya. Kita perlu belajar dari episode ini dan mudah-mudahan hasil pengadilan nanti akan memuaskan pengetahuan kita atau hasrat kita untuk tahu apakah benar ijazah tersebut palsu atau asli. Saya termasuk orang yang akan mengatakan pasti asli, ya. Dan semua bukti yang ada sejauh ini sudah menunjukkan bahwa itu memang asli. Nah, marilah kita berada bersama-sama untuk mendukung kebenaran tersebut, pencarian kebenaran tersebut. Begitu. Makasih Bang. Siap. Makasih, Thank you ya. Makasih Bang.